Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita buka ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab Syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 90. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, baris ke-17. Halaman 90 baris ke-17. Dari bawah. Dari atas. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqala. Nah, itu yang depannya man aqala. Man aqala, barang siapa yang mengganti, nadiman, kepada orang yang menyesal, bai'ahu, barang yang dibelinya, aqalallahu, maka Allah akan mengganti asrotahu, kesedihannya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi ada orang komplain ke dagangan kita, begini-begini, menyesal beli dagangan kita, lalu kita ganti uang barangnya kita kembali kepada kita, lalu kita ganti uangnya penuh, digantinya penuh, maka Allah akan memberikan ganti kesedihan di hari kiamatnya. Allah ganti, berarti menjadi kebahagiaan, kegembiraan pada hari kiamat. Jadi kita memudahkan urusan orang, padahal tadinya tidak ada ini perjanjian. Kalau begini nanti boleh ditukar ya, nggak ada perjanjian, tapi kita mau dengan kerelaan hati mengembalikan, maka balasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang menyesal membeli barang dagangan kita, lalu kita ganti uangnya dengan harga utuh, maka Allah akan mengganti kesedihannya pada hari kiamat nanti, yaitu menjadi kegembiraan.
Jadi orang yang memberikan kegembiraan pada orang lain, maka di hari kiamat Allah akan memberikan kegembiraan pada orang tersebut. Wa fil hadisis sahihi, dan di dalam hadis sahih, innallaha, sesungguhnya Allah, utia, mendatangi, bi abdin, seorang hamba, lam ya'mal, yang tidak beramal, khairan, kebaikan, qattun, sama sekali, ghaira, kecuali, jadi amalnya cuma sedikit, kecuali ini dia amalnya, annahu, kana dia itu, yudayinun nas, menghutangi manusia. Dia enggak punya amal kebaikan selain menghutangi manusia. Wa kana ya'muru, dan dia menyuruh, ghilmanahu, anak-anaknya, bitaisiri, untuk memudahkan, alal mu'siri, orang yang kesulitan, wa tajawuzi, dan meringankan, alal musiri, orang yang punya beban berat. Orang yang punya beban dia ringankan, orang yang kesulitan dia mudahkan. Wa yaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dia berkata, la'allallahu yatajawazu hudan, mudah-mudahan Allah akan melapangkan kamu besok. Kepada anaknya dia berkata begitu. Faqalallahu lahu, maka Allah berkata kepada orang tersebut. Jadi Allah berkata kepada orang tersebut yang amal solehnya menghutangi lalu memudahkan urusan orang, nahnu, kami Allah, aula, lebih utama, bidzalika, dengan perbuatan itu, minka, dari kamu, fajawaza anhu, maka urusan orang itu Allah mudahkan, urusan di hari kiamatnya Allah mudahkan. Jadi artinya orang tersebut dimudahkan urusan-urusannya pada hari kiamat, hisabnya mudah, perhitungannya mudah, lalu dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala lantaran dia memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan dan memudahkan urusan orang. Kalau memudahkan urusan orang, contohnya ada orang nggak mampu membayar, sudah nggak apa-apa, sudah dicicil boleh, tapi cicilnya nggak pakai bunga. Kalau pakai bunga lain lagi. Udah dicicil boleh, lalu sudahlah dibebaskan, udah tinggal sekian, udah nggak usah dibayar berikutnya. Nah itu namanya memudahkan urusan orang. Orang yang memudahkan urusan orang pada hari di dunia ini, maka pada hari kiamat urusannya dimudahkan oleh Allah. Nah kebalikannya, orang yang menyusahkan orang pada saat di dunia, di akhirat urusannya disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Maka para pejabat yang menyusahkan, bikin syarat-syarat yang berbelit-belit sehingga menyusahkan rakyat, itu di akhirat disusahkan urusannya oleh Allah, dipersulit urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi orang yang menyusahkan orang lain. Nah orang ini nggak punya amal kebaikan selain dia memudahkan urusan orang, maka Allah mudahkan urusannya di hari kiamat nanti. Hadirin sekalian, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu qardin shadaqatun, setiap pembebasan hutang adalah sedekah. Jadi setiap pembebasan hutang di sisi Allah dia jadi sedekah, dia jadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan rugi kalau kita membebaskan hutang kepada orang yang membutuhkan. Itu kepada yang meminjami, hadirin sekalian. Tapi kalau kepada peminjam harus bayar, nggak boleh enggak. Karena kalau tidak bayar di akhirat nanti akan ditagih. Ditagihnya bisa pakai amal, bisa pakai dosanya makin bertumpuk, hadirin sekalian. Jadi tetapi bagi peminjam yang meminjami, hadirin sekalian, Allah kasih tahu setiap pembebasan hutang itu sedekah buat orang tersebut, maka hendaklah membebaskan hutang. Nah kepada peminjam jangan hadis ini dipakai lalu sedekah buat dia, bukan begitu hadirin sekalian. Maknanya adalah
minjam duit harus bayar, minjam duit harus bayar. Kalau nggak bayar dibayar di akhirat, dibayar di akhirat pakai amal soleh. Uang nggak punya lagi, harta nggak punya lagi, amal solehnya nggak ada, dosanya makin ditumpuk. Hadirin sekalian, dosa orang yang dipinjam itu ditumpuk kepada orang yang tidak mau bayar hutang. Hadirin sekalian, jadi hutang nggak main-main. Hadirin sekalian, jangan kita merasa beruntung kalau kita bisa nggak bayar hutang tuh merasa beruntung. Jangan, hadirin sekalian, rugi di akhirat nanti dia akan rugi. Hadirin sekalian, rugi membayarnya dengan amal soleh. Maka sebelum kita meninggal dunia, hutang sudah lunas. Hadirin sekalian, maka kita tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu, saya melihat, lailatan usriyabi, ketika aku diisrakan." Diisrakan maksudnya diisra mi'rajkan. Ala babil jannati, di depan pintu surga. Jadi Nabi melihat di depan pintu surga tulisannya as-sadaqatu bi asri amsalihha. Sedekah itu dibalas oleh Allah 10 kali kebaikan. Jadi sedekah Allah balas 10 kali kebaikan. Wal qardu, pembebasan utang itu bisa maniyati asyara, 18 kali kebaikan. Jadi kita bersedekah kepada fakir miskin, bersedekah kepada yang tidak mampu atau kepada siapapun, maka balasannya 10 kali kebaikan. Nah, kata Rasul, pembebasan hutang 18 kali kebaikan. Berarti lebih besar membebaskan hutang. Hadirin sekalian, kita menghutangi kepada orang, lalu orang itu nggak mampu, lalu kita membebaskan orang tersebut dari hutangnya, maka pahalanya adalah lebih besar daripada kita bersedekah. Hadirin sekalian, maka kalau kita termasuk orang yang mampu, ada yang minjem duit kasih, ada yang minjem duit kasih, ada yang minjem duit kasih. Hadirin sekalian, lalu nggak bayar, lalu nggak bayar, itu jadi amal soleh di akhirat nanti. Hadirin sekalian, umumnya orang zaman sekarang dikasih ya nggak bayar. Saya udah pengalaman. Hadirin sekalian, jangankan uang pribadi, uang masjid aja dipinjem nggak bayar. Hadirin sekalian, untuk uang masjid tuh dulu masih boleh. Dulu ada masjid, lalu minjem uang masjid, lalu pada nggak bayar. Ini nah, kondisi sekarang itu seperti ini, semua orang butuh. Jadi usahakan kita termasuk orang yang meringankan urusan orang lain. Hadirin sekalian, maka kita dicintai oleh Allah, urusan akhiratnya jadi mudah. Jadi orang yang senang memudahkan urusan orang lain, diantaranya adalah pembebasan hutang, urusan akhirat kita jadi mudah. Hadirin sekalian, wal yahzar, hati-hatilah, kullal hazri, dengan sepenuh kehati-hatian, minal bai'i, dari jual beli. Ini sudah ganti pembahasan. An bai'i akhihi, dari penjualan saudaramu, wasyira'i, dan pembelian, ala syira'i akhihi, atas pembelian saudaramu. Wa mislu dzalika, contoh hal itu adalah ayyakula lil bai'i, kamu berkata kepada pembeli, awil mushtari, atau lil ba'i, kepada penjual, awil mushtari, atau kepada si pembeli, fi zamanil khiyari, di dalam masa memilih. Masa memilih itu masa tawar menawar, masa dia belum menentukan pilihan beli apa tidak, itu namanya khiyar. Ana abiyauka wairohaza bi'arkhasi minhu, saya akan jual ini dengan lebih murah dari dia. Atau ucapan
ashtari minka hadza bi aksara mimma ashtara, saya akan beli ini dengan harga yang lebih besar, yang lebih mahal dari dia. Lagi tawar menawar, lalu kita datang, saya mau beli lebih mahal sekian, otomatis mengecewakan satu orang. Nah itu hukumnya haram, yaitu pembeli berikutnya, pembeli yang tadi itu nggak jadi beli karena pedagang pasti milih yang mahal, hadirin sekalian. Nah pada proses tawar menawar lalu kita menawar yang lebih mahal, itu hukumnya haram, hadirin sekalian. Nah ini berbeda dengan lelang. Lelang hukumnya beda lagi, itu memang siapa yang paling tinggi. Ini dalam proses jual beli, lalu ada tawar menawar, lalu kita menyerobot membeli dengan harga yang mahal, maka itu hukumnya haram, hadirin sekalian. Begitu juga sebaliknya, menjual dengan harga yang murah kepada orang tertentu itu juga haram ketika dalam proses tawar menawar. Wadzalika muharramun, itu adalah haram, manhiyun anhu, dan dilarang oleh agama. Jadi kita jual beli itu yang normal-normal saja, yang dibolehkan agama. Insya Allah berkah, insya Allah bisa menyebabkan kita kaya yang berkah, hadirin sekalian. Wa kadzalikan najsyu, begitu juga an-najsyu. Apa itu an-najsyu? Wa huwa, yaitu ayyurida fi thamanis sal'ati min ghairi rahbatin fiha li ghairi. Sebentar dulu, sekarang udah agak enggak kelihatan. Liyaghriya uyubahu lil muslimin, yaitu menyimpan barang dagangan ditumpuk beberapa lama sampai orang kesulitan mendapatkannya, itu an-najsyu. Nah itu dilarang oleh agama, hadirin sekalian. Dia beli. Nah kaum muslimin, orang-orang Islam umumnya nggak bisa mendapatkan, lalu dia keluarkan barang tersebut dengan harga yang sudah lebih besar dari harga biasa. Nah ini hukumnya haram, hadirin sekalian, dan ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang seperti ini itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usahakan kita jual beli itu yang normal, tidak ada menipu, tidak ada menimbun. Jadi menimbun itu ternyata hukumnya haram, hadirin sekalian. Menimbun biar orang lain kesulitan lalu kita menjual dengan harga yang mahal, itu hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.